Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Al-Mukarramun, seluruh pengurus DKM Masjid Jami Al-Farogha, Ketua DKM Bapak Haji Abdul Jabbar, semoga senantiasa Allah pelihara kesehatan beliau, seluruh para tokoh masyarakat, para sesepuh, para bapak haji dan ibu hajah, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan malam hari ini, semoga senantiasa Allah sehatkan lahir batin kita, Allah tambah-tambah keberkahan hidup kita, Allah istiqomahkan kita di dalam kebaikan dan kelak diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada kesempatan malam hari ini kita sudah masuk pada malam 24 ya, 23 bulan Rajab. Kita semakin dekat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kita terus berdoa semoga Allah berkahi bulan Rajab kita, Allah berkahi bulan Sya'ban, dan Allah pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan. Dan semoga Ramadan tahun ini jadi Ramadan yang terindah di dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kitab Nashaihul Ibad sebelum ditutup, karena rencananya pengajian ini mau ditutup, Bu. Ya Mas Paulio ya. Ya ditutup tawakufan. Kita lanjutkan lagi, masih pada babur rubai. Sekarang kita masuk makalah 34. Kemarin baru dibaca sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatur rabi'atu wassalasuna an ba'dil hukama'i man ishtaghala bisyahawati fala budda lahu minan nisa, dan seterusnya. Artinya pada makalah yang ke-34, makalah atau nasihat ini an ba'dil hukama, datangnya dari sebagian ulama ahlul hikmah, ulama yang hatinya bersih, pikirannya juga bersih. Beliau memberikan nasihat untuk kita semuanya. Yang pertama, manishtaghala bisyahwat. Man, siapa saja, ishtaghala, yang sibuk, bisyahwati, memperturutkan syahwat, fala buddha, maka pasti lahu, bagi orang tersebut, minan nisa'i, jatuh dalam fitnah perempuan. Orang kok syahwatnya gede, semua diturutin keinginan syahwatnya, syahwat makan, syahwat minum, syahwat semua diturutin. Paham Pak ya? Pasti akan jatuh dalam fitnah perempuan. Nurutin syahwat sampai nggak ngerti ibadah. Orang-orang ibadah, sholat, puasa, dia mah makan, minum, ngopi sepuasnya. Orang-orang pada terawih, dia udah nggak mikir terawih itu apa. Orang seperti itu nanti bisa dilihat, fitnah terbesarnya adalah perempuan. Percaya nggak Pak? Percaya nggak? Nah, nanti kalau pengen nyoba bapaknya. Dan fitnah perempuan itu dahsyat sekali Pak.
Perceraian terjadi ya gara-gara fitnah perempuan. Rumah kejual gara-gara fitnah perempuan. Orang tua pisah sama anak ya gara-gara perempuan. Masuk penjara ya gara-gara fitnah perempuan. Fitnah perempuan itu artinya terjadi hubungan gelap. Kalau suami istri kan bukan hubungan gelap, hubungan terang jelas. Hati-hati Pak, banyak orang jatuh dari kehormatannya ya gara-gara perempuan. Banyak orang yang terpuruk ya gara-gara fitnah perempuan. Maka ada ungkapan, jangan berani-berani bermain api. Perempuan ya api. Kalau bermain api, saya kerjanya main api Bu. Emang kita perokok. Ya begitulah, hati-hati Pak Bu. Jangan sekali-kali. Umpamanya ada mantan kok WA Bapak, apa kabar Mas? Jangan dibales. Wih, yang punya mantan. Oh, tiba-tiba muncul WA, apa kabar Mas? Jangan dibales, langsung blokir. Begitu dibales, lanjut berantakan rumah tangga kita. Ibu juga begitu, hati-hati. Makanya kemarin saya bilang sekarang nih tahun 2023 lagi rame mantan nanya kabar kita. Oh, iya ini fitnah 2023, mantan nanya kabar, sok perhatian. Kalau Om Rio aman, gak punya mantan kan Om? Emang gak laku gitu. Hati-hati Pak. Seorang ulama jatuh ya gara-gara perempuan, apalagi pejabat, gampang sekali jatuhnya. Itu dahsyat sekali. Sampai di dalam sebuah hadis Rasulullah itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah atas umatnya, sebagaimana ujian terbesarnya bukan kok Dajjal. Rasulullah nggak khawatir umatnya digoda Dajjal, nggak khawatir. Rasulullah itu khawatir dengan dua perkara, yaitu dapat fitnah perempuan dan dapat fitnah hubbud dunya, cinta dunia. Itu dahsyat sekali Pak. Kaum terdahulu hancur ya gara-gara fitnah perempuan sama hubbud dunya, cinta harta yang berlebihan. Makanya kita punya syahwat harus dikendalikan. Bukan kok dimatiin, nggak bisa kok dikendalikan, dididik biar syahwat itu mendapatkan pendidikan yang baik, bisa diarahkan. Jangan di-loss sampai nggak ada kontrolnya sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, wa manish tanggola bi jam'il umali, barang siapa yang sibuk bi jam'il mal, mengumpulkan harta benda, sibuk siang malam kerja terus, nggak ada prenya, lembur terus, udah nggak ngerti, nggak mikirin sholat, nggak mikirin ibadah, apalagi ngaji kayak begini, nggak kepikiran sama sekali. Orang seperti itu fala buddha, pasti akan lahu bagi orang tersebut minal harami, jatuh di dalam keharaman, pasti Pak. Orang kalau terlalu ngoyo, cinta harta, udah nggak ngerti, itu biasanya udah nggak mikir batasan-batasannya. Dia nggak bakal mikir ini hak saya atau bukan, ini milik saya atau milik orang lain, nggak peduli. Pokoknya asal itu harta, enak, ya udah sikat. Itu yang terjadi. Makanya yang namanya orang cinta harta, dia tidak akan merasa puas, selalu kurang. Dalam hadis Rasulullah, dia akan berhenti puas itu kalau mulutnya sudah dipenuhin tanah. Artinya apa? Mati, itu baru berhenti Pak. Saking gila harta, ya harta saudaranya sikat, bahkan sertifikat rumah orang tuanya juga disikat gitu. Ada kan anak model begitu Bu? Ada, tapi di sini mah nggak ada, jauh di sana Pak.
tega banget tuh orang tuanya diusir, diusir, rumahnya udah kejual. Hati-hati Pak, orang seperti itu pasti akan jatuh. Dia kalau terlampau rajin ngumpulin harta, pasti akan jatuh dalam keharuman. Kalau sudah jatuh dalam keharuman, maka akan tertutup pikirannya, kejernihan pikirannya akan tertutup, kebeningan hatinya juga ketutup dengan apa? Dengan perkara haram yang dia kumpulkan masuk ke dalam badan dia. Setiap makanan haram Pak, Bu, yang masuk ke dalam badan kita itu menjadi darah, menjadi daging. Kalau sudah terlanjur masuk, butuh 40 hari proses pembersihannya. Belum sampai 40 hari kok makan lagi, nyuap lagi barang haram, nggak selesai-selesai Pak. Sehingga darahnya, dagingnya itu tumbuh dari barang haram. Kalau daging kita tumbuh dari barang haram, itu akan menjadi santapan api neraka. Yang kedua, perbuatan dosa, perbuatan haram itu akan menyiksa jiwa. Jiwanya tersiksa, batinnya, hatinya juga tersiksa. Makanya orang yang sering makan barang haram, sering melakukan kemaksiatan, dia tidak akan menemukan ketenangan hidup. Jiwanya tersiksa, hatinya juga tersiksa. Di dunianya tersiksa, matinya juga tersiksa. Jiwanya nggak tenang, sampai mati aja tersiksa. Di alam kubur ya lebih-lebih tersiksanya. Makanya setiap kemaksiatan menyiksa jiwa kita. Saya kasih contoh, kemaksiatan dalam bentuk tadi harta benda haram, atau dalam kemaksiatan yang lain sama Pak. Contoh umpamanya ada seorang suami selingkuh, tenang apa gelisah? Kok tahu Om? Jiwanya nggak akan tenang. Main handphone aja udah megang handphone masih ngawasin. Makanya biasanya Bu, ada sebuah humor yang saya pikir ada nilai manfaat. Humornya begini, ketika suami jauh dari istri suka nelpon memastikan bahwa suaminya aman, selamat, baik-baik saja. Tapi kalau suami nelpon istri, itu hanya memastikan bahwa dia tidak ada di tempat dia berada. Maksudnya apa? Biar dia tetap mulus melakukan perselingkuhan. Nah, jadi kalau suami nelpon ibu, kalau suaminya nakal, itu hanya memastikan bahwa ibu di rumah baik-baik saja, sehingga dia tetap aman melakukan perselingkuhan. Dan itu menjadi moto mata keranjang. Hati-hati Bapak Ibu, setiap dosa itu menjadi nutfah. Menjadi nutfah itu noda hitamnya akan nempel di hati kita. Semakin banyak dosa yang kita lakukan, semakin penuh hati kita dengan noda hitam. Kalau hati sudah penuh dengan noda hitam, nggak akan bisa menangkap nur rububiyah, nur ketuhanan, nggak akan bisa. Kalau hati sudah nggak bisa menangkap nur rububiyah, maka dia akan diliputi kegelapan, gelap mata, gelap pikiran, gelap hati, gelap semua. Sehingga orang seperti ini maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhiratnya, dijamin itu Pak. Jangan dikira mereka yang korupsi sampai triliunan apa mereka bahagia, enggak Pak. Bahagia itu ya ketika kita melakukan perkara yang halal. Kalau halal kita pasti tenang. Contoh, dulu kalau waktu kecil saya suka nyengget mangga orang. Bapak sama ya? Kalau masih kecil Pak, insya Allah diampuni lah. Orang kalau nyolong mangga, tenang apa buru-buru? Buru-buru Pak. Itu bukti bahwa itu perbuatan dosa, biar gak ketahuan orang.
Tapi kalau itu mangga sendiri, ya dia tenang banget ngambil mangganya, nggak perlu buru-buru. Sama begitu Pak. Jadi setiap dosa itu akan membawa kegelisahan, membawa keguncangan jiwa. Kalau orang sering gelisah, sering guncang jiwanya, lama-lama stres. Dari stres lama-lama menjadi gila. Contoh stres apa? Ya susah tidur salah satunya. Susah tidur, makan nggak enak, tidur nggak enak. Tapi kalau pikiran tenang, jiwa tenang, hati tenang, makan enak, tidur enak. Walaupun makan cuma sama nasi putih, cocol sama ayam goreng, bebek goreng, enak aja. Ya pasti ketenangan itu yang membawa bahagia. Ya. Masya Allah. Yang ketiga, wa man ishtaghala bi manafi'il muslimin. Wa man ishtaghala, barang siapa yang sibuk bi manafi'il muslimin, memberikan manfaat kepada orang muslim. Orangnya punya kepedulian sosial yang tinggi, orangnya care, peduli, orangnya sangat sensitif, peka, sosialnya tinggi. Fala buddha, maka pasti lahu, bagi orang tersebut, minal mudaroti, akan banyak bergaul dengan para manusia. Kalau banyak bergaul, banyak saudara. Banyak saudara berarti banyak yang mendoakan. Jadi kalau kita orang yang peduli dengan orang lain, kita akan banyak saudara, banyak yang mendoakan. Tapi kalau kita egois, nggak pernah peduli dengan urusan orang lain, tetangga sakit nggak pernah tahu dan nggak pengen tahu, tetangga mati nggak pernah tahu dan nggak pengen tahu. Dia hanya sibuk berangkat gelap, pulang gelap, berangkat gelap, pulang gelap, udah masuk rumah, besok keluar rumah lagi, sibuk, aktivitasnya cuma begitu doang. Orang yang nggak bisa memberi manfaat kepada orang lain, maka dia tidak punya saudara. Kalau tidak punya saudara, tidak akan ada yang mendoakan. Begitu dia mati, banyak yang girang, alhamdulillah mampus juga itu orang. Itu berbeda kalau orang itu banyak memberi manfaat, banyak saudara, banyak yang mendoakan. Begitu dia mati, banyak yang bersedih, banyak yang memohonkan ampun. Ini model kayak Om Rio, kok mati, Bapak sedih apa seneng? Lah sedih malah. Seneng. Maka pastikan kita hidup disenangi, memberi manfaat kepada orang lain, dan nanti kita mati disenangi. Ayo kok disenangi. Kita mati banyak yang sedih. Itu tanda orang itu baik. Makanya pernah saya sampaikan, orang yang baik itu ketika dia lahir banyak orang yang tertawa bahagia, padahal dia lahirnya dalam keadaan nangis. Betul. Setiap orang itu kalau bayi lahir ya nangis, tapi orang sekitarnya girang bahagia, alhamdulillah lahir dengan selamat. Tapi nanti pastikan ketika kita mati, orang-orang nangis, sedangkan kita yang mati seneng, girang, berjumpa dengan Allah Subhanahu. Itu tugas berat kita di situ, Pak. Ketika nanti kita mati, pastikan kita bisa mati dengan bahagia, seneng, walaupun orang sekitar kita, saudara kita, tetangga kita sedih atas kematian kita. Itu tanda bahwa orang itu baik. Kalau orang itu jelek, begitu dia mati banyak yang bersorak, alhamdulillah mati juga akhirnya. Itu makanya nandain orang itu, Pak, bukan pas sedang hidup. Tanda orang itu baik itu dilihat bagaimana saat dia mati. Kalau dia matinya baik berarti baik, kalau dia matinya jelek berarti jelek. Kalau masih hidup begini nih lah,
belum menentukan, belum bisa dipastikan. Makanya kita kalau ketemu orang yang masih hobi maksiat, doakan biar dia ketemu tobatnya. Kalau kita melihat orang yang sedang rajin ibadah, ya sama doakan. Jangan dipuji Pak, tapi didoakan semoga dia istiqomah. Kalau dipuji khawatirnya besar kepala. Kalau udah besar kepala nggak jadi rajin Pak, berbelok arah. Kalau udah berbelok arah, untuk kembali lagi ke arah yang benar susah. Nah, makanya ketika Bapak Ibu melihat perubahan baik pada diri suami kita, istri kita, jangan buru-buru dipuji. Doakan semoga Bapak istiqomah, semoga Mamah istiqomah. Begitu. Takutnya kalau dipuji besar kepala, sombong, itu bahaya sekali itu. Yang terakhir, yang keempat, wamanish tanggola. Barang siapa yang sibuk bil ibadati dengan ibadah, fala buddha maka pasti atau harus lahu bagi orang tersebut minal ilmi mendapatkan atau memiliki ilmu. Pastikan dia punya ilmu. Artinya kalau dia tekun ibadah kok nggak pakai ilmu, ya malah ibadahnya tertolak. Makanya kalau ada orang ibadah, pastikan dirinya memang punya ilmu. Dan biasanya orang yang senang ibadah biasanya senang mencari ilmu. Biasanya begitu Bu. Kok ada orang ibadah malah jauh dari ulama, jauh dari majelis taklim, awasin. Biasanya nggak lama dia sesat gitu Bu. Nggak lama dia sesat. Dan banyak fakta-fakta itu Pak. Wah, dia ibadah di gunung bunder, jauh dari ulama, jauh dari majelis taklim. Katanya pengen menyendiri gunung bunder. Ya pulang-pulang ngaku jadi nabi. Ada. Itu orang Depok, Ahmad Musadik gitu ya. Itu jadi nabi. Ada lagi di Brebes, menyendiri di gua, katanya dapat wangsit. Akhirnya menyendiri di gua, dapat 3 bulan, keluar jadi nabi. Kata dia, saya adalah penerus Muhammad SAW. Namanya siapa? Tukimin. Enggak ada pantas-pantasnya. Masa nabi namanya Tukimin? Enggak ada Arab-Arabnya gitu. Tetapi ya laku gitu loh Pak. Laku, pengikutnya ya ada. Itu. Makanya pastikan kalau kita punya anak, punya suami, punya saudara rajin ibadah tapi nggak mau datang ke majelis taklim, nggak mau kumpul dengan ulama, awasin Pak. Biasanya nggak lama sesat tuh biasanya. Hati-hati itu. Kalau nggak sesat, ya jadi temennya jin. Nah, akhirnya ya begitu, kayak orang linglung gitu. Hati-hati. Ibadah itu ya bareng dengan ulama, ilmunya juga jelas, sehingga ada bimbingan langsung dari orang yang ahli di bidang itu. Itu 4 perkara yang perlu diwaspadai agar kita tidak terjebak dengan kesibukan yang justru kesibukan itu akan menyeret kita ke neraka tanpa kita sadari. Pak, Bu, perjalanan waktu itu nggak terasa, betul. Perjalanan umur nggak terasa. Tahu-tahu udah punya anak, tahu-tahu rambut sudah putih, tahu-tahu sudah punya cucu, tahu-tahu ya mati gitu aja Pak. Nggak terasa. Kalau kita nggak hati-hati, nggak waspada, terbuang waktu kita. Baru sadar ya udah 60 tahun ya, perasaan baru kemarin. Saya bilang kemarin kemana aja Pak? Iya kemana aja kemarin ya. Itu, hati-hati. Makalah berikutnya, wal maqalatul khamisatu wassalasuna, makalah yang ke-35,
An Aliyin, dari sahabat Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, semoga Allah selalu meridhoinya. Nasihat beliau, inna as'abal a'mali arba'u khisalin, sesungguhnya perkara atau perbuatan yang paling sulit, arba'u khisalin, itu ada 4 keadaan. Perbuatan yang paling sulit itu ada 4 keadaan. Walaupun sulit, tetap kita harus berjuang untuk bisa melakukannya. Jadi kalau itu kebaikan, walaupun sulit, tetap berjuang sebisanya, jangan sampai ditinggal semua. Apa 4 perkara, 4 kondisi tersebut? Yang pertama, al-afwu indal ghadabi, memberikan maaf indal ghadab, ketika lagi marah-marahnya. Berat apa gampang? Susah apa gampang, Pak? Susah. Lagi marah-marahnya, kepala lagi panas-panasnya, dada lagi gemuruh-gemuruhnya, terus disuruh maafin gitu. Jawaban Bapak apa? Enak aja. Susah, Pak, berat itu, berat. Terus ya makanya kita ngaji ini biar kita bisa, walaupun berat kita ngaji biar bisa. Yang pasti Bapak Ibu, kita harus mengenali diri kita, harus bisa mengenali diri sendiri. Saya itu biasanya kalau begini tersinggung, saya biasanya kalau udah begini mesti pengen marah. Nah, bagaimana solusinya? Nah, hal-hal yang bisa memicu kemarahan itulah yang harus dihindari. Atau kalau sudah terpancing marah, ibu bapak harus punya solusi terbaiknya. Hati-hati, terlebih-lebih ibu bapak jangan pernah marahin anak. Jangan pernah marahin anak. Pernah marahin anak? Jangan, Pak. Ya, betul itu. Kita punya anak, kok tiap hari dibentak-bentak, hilang kecerdasannya, Pak. Putus, saraf kecerdasannya itu langsung putus, Pak, begitu bapak bentak. Maka itu anak besok gedenya ya nggak bisa cerdas. Kenapa ya? Karena waktu kecilnya sering dibentak-bentak. Yang kedua, secara psikologis, anak kok sering dibentak-bentak, itu gede-gedenya ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia jadi anak yang minder. Kemungkinan kedua, justru dia akan menjadi anak yang galak, suka bentak orang lain, karena dapat pelajaran dari orang tuanya. Tidak hanya anak, Bu, ibu punya suami pinter, tapi karena sering dibentak, lama-lama pelongo-pelongo tuh suami ibu. Percaya nggak, Pak? Serius itu, Pak. Kecerdasan suami langsung putus itu. Langsung itu, Pak. Tadinya pas nikah ya cerdas, S1, sarjana. Cuman kan dibentak mulu sama istrinya, lama-lama pelongo. Masya Allah, jangan dibentak. Itu penelitian ilmiah loh, Pak. Putus saraf kecerdasannya. Ya sama, bapak juga begitu. Istri bapak itu kalau sering dibentak, ya lama-lama ya bego. Hati-hati, Bu, jangan, malah nggak cerdas. Betul. Makanya jangan marah. Saya kalau tiba-tiba kayak kepancing marah dengan anak saya masuk kamar, saya panggil bundanya, itu diurusin tuh. Terus saya tiduran di kamar, saya tutup pintu. Jangan sampai saya bentak anak. Bapak waktu kecil pernah dibentak nggak? Kelihatannya sering ini. Diomelin bapak sama diomelin emak, lebih sakit mana di hati? Bapak.
Diomelin emak, pagi diomelin, pagi itu juga udah lendotan sama emaknya. Tapi begitu pagi itu diomelin bapak, seharian nggak berani deket kita. Betul. Malah kadang-kadang sampai gede keingetan mulu. Wah, bales apa nih bapak? Begitu udah kesel. Hati-hati pak. Dan itu dibenarkan secara ilmu psikologis ya. Maka saya hindari betul, saya nggak berani bentak anak saya. Kalau diomelin ibunya, anak itu ya selesai udah lendotan lagi, udah gitu. Tapi kalau bapak yang ngomelin, anak bisa takut, bisa berhari-hari itu pak. Sakit hatinya itu nggak hilang-hilang. Makanya bapak jangan sampai bentak. Terus apa ya, bagi duit aja lah, gak usah bagi duit. Kalau lagi kepancing emosi udah masuk kamar tidur. Betul pak itu. Kalau kita pengen punya anak yang cerdas, berikan kasih sayang. Nanti tuh anak tumbuh dengan kecerdasannya, lemah lembut, sopan santun, bisa memuliakan orang tuanya. Tapi kalau diomelin mulu, marahin mulu, sama ibunya diomelin, lapor bapaknya diomelin lagi, anak stres, akhirnya broken home, kabur dari rumah, udah jadi anak jalanan. Naudzubillah min. Makanya memberikan maaf ketika marah susah, tapi walaupun susah, bapak harus tetap berusaha, berjuang untuk bisa. Sebab kalau nurutin marah ya kita akhirnya tiap hari marah. Makanya untuk menghilangkan, kalau udah terlanjur marah, untuk menghilangkan sakit hatinya, dulu udah pernah saya sampaikan, kiai saya tuh ngajarinnya cepet buru-buru kasih hadiah. Buru-buru kasih hadiah. Umpamanya nih bapak habis ngomelin istri, biar sakit hatinya cepet sembuh, buru-buru kalung. Ya betul itu Pak. Betul, buru-buru bapak cari hadiah, kesenangan dia apa? Kalung. Ya kalau senangnya kalung ya beliin kalung. Biar sembuh pak. Kalau nggak bapak kasih hadiah, kelihatannya mah diem, kopi tetap dibikinin, ntar giliran marah, habis bapak, bangkit semuanya. Kenapa? Belum sembuh total penyakitnya. Kasih hadiah, nanti langsung sembuh pak, nggak ada dendam. Itu suami, istri juga sama ibu. Kalau habis ngeselin suami, habis bentak suami, biar nggak dendam suami, kasih hadiah. Terserah mau apa kayak ya. Kasih hadiah, itu caranya. Terserah, pokoknya kasih. Saya santri, di kadang-kadang santri ada yang perlu ditegesin juga. Itu kadang-kadang kita langsung kita buru-buru kasih hadiah, terserah apalah, biar tidak ada dendam. Menjadi dendam, anak dendam sama orang tua sampai tua, itu biasanya sakit hatinya belum terobati pak. Makanya kalau lagi ngomel, habis ngomel buru-buru. Ini bapak lagi ngomel sore, ngomel sama istri, habis ngomel udah langsung ambil motor keluar, dari bakso, sate, gulai, bawa pulang. Nih mah makan bakso. Nah, sembuh nggak kira-kira bu? Kagak. Ya harusnya sembuh. Ya kalau nggak sembuh ya cari lagi hadiahnya. Itu solusinya. Yang kedua mana tadi? Wal judu fil usrah. Yang kedua, wal judu, dermawan, bersikap dermawan. Fil usrati, dalam keadaan sulit, lagi sulit-sulitnya tapi masih mau berbagi. Berat apa susah? Berat, tapi walaupun berat tetap usahakan. Justru kalau bapak ibu, ini rumus Al-Quran, kalau bapak duitnya tinggal sedikit, rumus Al-Quran nih,
buru-buru disedekahkan biar banyak lagi. Berani nggak Pak? Wih, ini Al-Quran yang bicara. Kalau Bapak duitnya tinggal sedikit nih, tinggal 50.000, nggak cukup. 50.000 itu segera sedekahkan. Kalau nggak berani sedekah semua, ya udah separuhnya atau sebagiannya lah, buru-buru sedekahkan biar duit ini kembali banyak, Allah suburkan lagi itu rezekinya. Itu teori Al-Quran. Kalau teori manajemen, ya, katanya biar duitnya nggak habis, pegang yang kenceng, tabung, malah nggak nambah-nambah Pak, ya nambah-nambah. Makanya walaupun kita lagi sulit, justru sedekah. Jangan kayak orang sono, saya sedekah ntar kalau sudah kaya, malah nggak kaya-kaya Pak. Harusnya kalau lagi sulit, sedekahlah biar Allah berikan kemudahan. Kalau merasa miskin, sedekahlah biar Allah kayakan. Jangan malah kebalik, ntar gua tolong kalau udah ada duit, malah nggak ada terus Pak. Tolongin semampunya, sebisanya, nanti Allah mampukan kita, Allah kayakan kita. Itu rumus Al-Quran. Makanya dalam keadaan apapun, berikan sesuatu. Kemarin Pak, waktu kita lagi makan bareng istri anak di warung lah, ada pengamen, tangan kita lagi kotor semua, mau makannya nggak pakai sendok, ngambil duit repot. Saya bilang ada tempe, bakwan gitu, mau tempe nggak Bang? Mau, boleh Pak. Ya udah, sama bundanya dibungkusin tempe bakwan. Artinya jangan pernah menolak orang yang meminta, jangan pernah ditolak. Dulu udah pernah saya sampaikan, ketika ada orang datang kepada kita, hakikatnya dia adalah utusan Allah, jangan ditolak. Bapak menolak, harusnya cuma cukup 2.000, 5.000, Bapak tahan karena kebakhilan kita, Bapak akan kehilangan berlipat. Naudzubillahimin. Jadi jangan pernah menolak. Semoga kita menjadi kaya harta, kaya hati, bahagia dunia, bahagia akhiratnya. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.